Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan serta keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini merupakan bukti bahwa kita adalah hamba-hambanya yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena tahtanya, bukan karena asetnya, bukan karena gelar-gelar yang manusia berikan kepadanya, tetapi mereka yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Takwa juga adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian mau menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah sudah berikan kepada kita. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, ada satu doa yang senantiasa kita ucapkan dalam kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mungkin selesai sholat, atau mungkin kita dirundung kesedihan atau kesulitan. Doa ini sering kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan juga hidup di akhirat, dan peliharalah diri kami dari siksa api neraka. Sesungguhnya doa ini merupakan pernyataan visi hidup yang menggambarkan tentang apa yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita. Maka visi hidup itu merupakan suatu tujuan yang harus kita miliki bagi setiap insan manusia, karena tujuan menjadi panduan bagi kita berproses untuk mengarah apa yang ingin kita capai. Jadi sebenarnya ketika Allah menghadirkan kita di muka bumi ini, maka jangan sampai kita tidak memahami apa maksud Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini. Jadi Allah sebenarnya sudah clear dan jelas
Menghadirkan kita ke muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah jelas mengatakan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi konsep ibadah ini kemudian bisa berdampak terhadap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disebutkan di awal bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu ya karena takwanya. Jadi tujuan manusia ada di muka bumi ini sesungguhnya beribadah supaya menjadi hamba yang bertakwa. Adapun harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, otoritas yang kita miliki, itu merupakan satu sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itu nanti Allah kemudian akan meminta seluruh pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Kalau kita punya jabatan, maka jabatan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama adalah kita harus memahami dan harus melakukan hal-hal yang bisa berdampak terhadap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, dalam satu hari ada 24 jam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus senantiasa mengevaluasi diri kita. Senantiasa bermuhasabah. Untuk apa? Untuk menghitung-hitung apakah dalam satu hari ini aktivitas kita itu lebih banyak dampak kepada takwa atau justru lebih banyak berdampak terhadap perbuatan dosa. Makanya Allah pun menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, sebagaimana khatib bacakan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanjur nafsun ma qaddamat ligat. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa-apa yang ia kerjakan untuk waktu yang akan datang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Menariknya, kata-kata wal tanjur nafsun ma qaddamat ligat ini dikawal oleh dua kata takwa. Artinya apa? Artinya kita dituntut untuk senantiasa memperhatikan seluruh aktivitas kita, seluruh perilaku kita, seluruh kegiatan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ada nggak dampaknya terhadap ketakwaan kita, terhadap keselamatan hidup kita di yaumil akhir nanti. Jadi ayat ini sangat clear dan tegas. Bagaimana cara kita untuk takwa? Ya senantiasa memahami, mengevaluasi. Ini merupakan ayat yang terkait dengan ilmu manajemen sebenarnya. Jadi seringkali kita membaca buku-buku orang barat tentang ilmu manajemen itu dari barat semua. Buku-bukunya, padahal sebenarnya nilai-nilai manajemen itu sendiri itu banyak terkandung di dalam Al-Quran. Di dalam konsep manajemen ada yang namanya planning. Planning itu adalah merencanakan sesuatu. Maka dalam hidup ini kita harus punya perencanaan. Apa rencana hidup kita? Apa tujuan yang mau kita capai? Dalam aspek ketakwaan, dalam aspek keilmuan kita, dalam aspek pekerjaan kita, dalam aspek karir kita, dalam aspek hubungan kita dengan manusia, hubungan dengan keluarga, kita harus rencanakan semuanya.
Bagaimana kita merencanakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang nanti bisa bermanfaat bagi umat, menjadi soleh dan soleha. Itu semuanya perencanaan. Dan ini ditegaskan, disuruh memperhatikan. Memperhatikan itu berarti disuruh merencanakan. Di dalam manajemen ada organizing. Organizing ini adalah menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Bisa harta kita, bisa teman kita, bisa keluarga, bisa orang-orang yang dekat kepada kita. Ini artinya kita disuruh untuk mencari dan bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu mensukseskan tujuan-tujuan hidup kita. Maka disuruh untuk berteman orang-orang baik, berada pada lingkungan baik. Bagaimana mungkin kita mau bertakwa kalau teman-teman kita misalnya suka ngadu ayam, teman-teman kita mungkin suka menghabiskan waktu sampai dini hari main domino, atau teman-teman kita lebih banyak cenderung mengajak kita berbuat yang tidak baik. Organizing kita kena. Dalam manajemen ada actuating, laksanakan. Laksanakan itu berarti ada aktivitasnya. Jangan direncanakan saja tapi tidak pernah dilaksanakan. Makanya Allah pun menegaskan dalam Al-Quran dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi Allah pun melarang, sudah direncanakan, sudah diucapkan, tapi nggak kita kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar, sungguh murka Allah terhadap apa-apa yang orang yang pandainya ngomong tapi nggak pernah mengerjakannya. Jadi clear. Baru dalam fungsi manajemen ada yang namanya controlling, dievaluasi. Sudah sejauh mana? Kalau muslimin sudah sholat Jumat dirahmati Allah. Kalau misalnya lah, evaluasi itu kan mengukur apakah posisi kita hari ini sudah sesuai dengan target yang kita ingin capai, sesuai dengan goal ataupun tujuan yang sudah kita rencanakan. Kalau misalnya kita setiap hari berdoa merencanakan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ya ukuran kebaikan akhirat itu ketika mati, dikubur kita tidak disiksa, kemudian ada proses membuat sebuah pertimbangan untuk kita surga atau neraka, ada kemudian keputusan kita di surga atau neraka, kemudian Allah memutuskan kita di surga, itu sangat tergantung dengan aktivitas dan amal soleh kita. Maka dari itu kalau misalnya Allah menakdirkan hari ini kita meninggal, kira-kira ada nggak jaminan bahwa kita akan berada di surga? Akan berada di tempat yang baik. Maka dari itu, dalam konsep tentang Rabbana atina fid dunya hasanah ini, yang merupakan doa kita, maka kita harus senantiasa berjaga-jaga, senantiasa memastikan seluruh aktivitas kita memang bisa berdampak terhadap kebaikan dunia dan akhirat kita. Maka dari itu mari kita evaluasi diri kita terhadap apa yang sudah kita jalani dalam kehidupan ini. Jika ada pribadi perilaku kita yang kurang baik, mari kita perbaiki. Jika ada sholat kita yang bolong-bolong, mari kita perbaiki. Jika ada hubungan kemanusiaan kita yang kurang baik, mari kita perbaiki. Karena konsep beragama kita ini bukan sekedar vertikal, tapi horizontalnya juga ada. Hablum minallah, hablum minan nas. Baik ke atas juga baik sesama manusia. Makanya Nabi pun menegaskan kan, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, jika memang doa itu sering kita panjatkan, mari jangan sekedar kita doain, jangan sekedar kita ucapkan, tapi juga kita buktikan dengan tindakan dan perilaku, agar doa-doa kita itu kemudian menjadi nyata dan fakta. Ketika apa? Ketika memang dalam kehidupan ini kita menjalani, kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menjalani hidup ini dengan bahagia. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dengan baik, ya. Kemudian berbagai macam godaan, cobaan yang mungkin datang kepada kita bisa kita antisipasi. Karena kita memiliki yang namanya surga oriented.
Jadi aktivitas kita berorientasi kepada surga. Jadi kalau misalnya aktivitas kita ini menjauhkan kita dari surga, maka tinggalkan. Apapun dia, kenikmatan apapun harus kita tinggalkan karena kita merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini khutbah Jumat yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum turhamun.